Mengenai adanya hukuman mati karena normatifnya diatur, ya kita melaksanakan undang-undang untuk menuntut sampai hukuman mati dan majelis hakim juga bisa menuntut hukuman mati, ya memang bisa dilakukan. Begini Mas, ada beberapa pihak memang yang kemudian kan mengatakan KPK telah berubah, misalnya seperti itu ya narasinya. Semua di dunia ini tidak ada yang tetap kan Mas, harus berubah, kita semua harus berubah menuju yang lebih baik tentunya kan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, ya kan, semuanya berubah, yang abadi adalah perubahan itu sendiri, kan begitu ya, sepakat itu. Oke, Undang-Undang KPK berubah menjadi Undang-Undang 19 2019. Ada beberapa poin di dalamnya yang kemudian berubah. Misalnya, kalau Mas mengatakan siapa KPK? Kalau dulu KPK kan ada pimpinan, ada pegawai, ada penasehat. Misalnya begitu ya. Kalau sekarang siapa KPK? Maka ada pegawai KPK 1586, 5 orang pimpinan KPK dan 5 orang dewas. Ya, ini yang berubah, yang berbeda gitu ya. Tentu nanti turunannya ada fungsi-fungsi, ada tugas-tugas fungsi yang berbeda juga. Ada penguatan di Undang-Undang 19 2019. Di mana penguatannya? Tugas pokok fungsi KPK bertambah menjadi 1, yaitu fungsi eksekusi, pelaksanaan putusan hakim. Ini penting. Kenapa? 5 tahun yang lalu struktur di KPK itu ada tugas-tugas fungsi eksekusi oleh jaksa eksekutor, tetapi pijakan hukumnya tidak ada. Di Undang-Undang 19 2019 disebutkan secara pasti di pasal 6-nya ada tugas pokok fungsi 1 yang bertambah, yaitu fungsi eksekusi, melaksanakan putusan hakim. Arti pentingnya apa? Begini, penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, kebijakan KPK saat ini tidak hanya kemudian menghukum orang dengan tinggi sehingga menjadi efek jera bagi dirinya, dengan hukuman badan dia masuk ke penjara, tetapi yang terpenting aset recovery. Bagaimana kemudian aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor ini kembali ke negara. Melalui apa? Melalui eksekusi. Eksekusi apa? 1, barang rampasan, denda, uang pengganti misalnya. Itu dilakukan oleh siapa? Jaksa eksekutor. Di mana? Di KPK sekarang sudah ada. Artinya itu diperkuat dengan Undang-Undang 19 2019. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di awal saya sebutkan KPK siapa? Pimpinan, ada dewas, ada pegawai. Ya, yang berbeda birokrasi bertambah. Ya, apa? Yaitu izin sita, geledah, misalnya penyadapan ke Dewan Pengawas, gitu ya. Tapi perlu diketahui, sampai hari ini, saya kira begini, Dewan Pengawas juga sudah menyampaikan laporan di akhir tahun kemarin ya. Ada data ya, data yang saya miliki ada 571 izin. Baik itu geledah, sadap maupun sita yang diajukan oleh KPK ya. Oleh penyidik tentunya ya, diajukan dan penyelidik diajukan ke Dewan Pengawas. Ada 571. Dan di undang-undang itu kan 1 kali 24 jam itu apakah izin itu ditolak atau tidak oleh Dewan Pengawas. Tetapi faktanya laporan dari Dewan Pengawas kemarin itu hanya 4-5 jam selesai izin dan tidak ada yang ditolak. Artinya justru kemudian ketika proses pengajuan itu sudah melalui proses yang didiskusikan bersama dengan Dewan Pengawas, kan beberapa pakar di sana. Ya, ada mantan hakim, ya kan, ada mantan jaksa, mantan pimpinan yang terdahulu, ada akademisi, begitu ya, ada praktisi. Jadi agar lebih hati-hati di dalam proses penyelesaian perkara, kemudian melalui Dewan Pengawas tadi. Begini, saya ingin katakan, kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini, pekerjaan KPK itu kan biasanya begini, begitu. Saya ingin katakan, jangan membenarkan kebiasaan. Jangan membenarkan kebiasaan yang ada. Kita perlu koreksi bagaimana penanganan kasus, bagaimana penanganan perkara yang ada oleh KPK sejak KPK berdiri sampai kemudian sebelum undang-undang berubah, gitu.
Tetapi bagaimana membiasakan yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai ketentuan penegakan hukum, itu yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah kontrol dari Dewan Pengawas. Gitu. Ada kontrol dari Dewan Pengawas. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini Dewan Pengawas tidak menghambat dalam proses penanganan perkara oleh KPK. Indikasinya apa? Laporan tahunan kemarin kan sudah disampaikan ya, Mas. Contoh misalnya di bidang penindakan. Ini sebelum saya jelaskan bidang penindakan, saya ingin perlu jelaskan juga begini, Mas. Sebagian masyarakat kita itu memandang KPK itu kalau kemudian dari sisi penindakan saja. Apalagi lebih khusus lagi dari sisi OTT. Kalau tidak ada OTT dianggap tidak berhasil. Ingin saya katakan, OTT bukan tujuan KPK, Mas. OTT adalah salah satu cara gitu loh, bagaimana di bidang penindakan bekerja. Penyelidikan secara tertutup hasilnya OTT, penyelidikan secara terbuka pasal 2, pasal 3. Itu melihat KPK jangan hanya penindakan. Tugas pokok fungsi KPK, namanya tugas fungsi itu ya harus semuanya kan begitu ya. Dari mulai pencegahan, penindakan, monitoring, kajian tadi itu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi itu sendiri begitu. Setidaknya ada 6 itu harus sama-sama dilakukan begitu. Saya kira begini, KPK tentu bekerja itu bukan mencari penilaian sesungguhnya ya, tapi memang undang-undang sudah ada mengatur bagaimana kemudian KPK harus bekerja. Apa sih pemberantasan korupsi? Ya upaya yang terus dilakukan dalam rangka pencegah begitu ya, menindak melalui koordinasi. Jadi pemberantasan korupsi kan di sini disebutkan ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi itu apa? Serangkaian tindakan mencegah tadi itu ya, melalui monitoring, melalui koordinasi, melalui penindakan itu sendiri, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan peran serta masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kami hanya ya bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku, penilaian kami serahkan pada masyarakat. Intinya begitu. Tahun 2020 kami ada data ya, supaya ini saya lebih valid ya datanya. Tahun 2020 itu ada penyelidikan 111 ya, kemudian penyidikan 91, kemudian penuntutan 75, kemudian yang telah ingkrah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 92, kemudian ada eksekusi yaitu 108 perkara. Kemarin kami membaca ya, ada sebagian yang berpendapat bahwa ini KPK mengalami penurunan drastis. Katanya begitu ya, dibandingkan tahun 2019 ya, sebelum undang-undang dirubah. Ini tidak adil. Kenapa? Membandingkannya jangan tahun 2019. Membandingkannya harus dengan tahun 2016 ketika awal kepemimpinan jilid yang lalu. 2016 dibandingkannya dengan 2020 awal kepemimpinan jilid yang sekarang. Kan begitu. Saya punya data juga tahun 2016. Penyelidikan 96. Itu ketika kepemimpinan yang lalu mengawali di tahun pertama 96. Tahun ini 111. Ya. Lidik 96, tahun 2020 91. Lebih banyak tahun 2016. Penyidikan 99, tahun 2020 75, penuntutan 76, tahun 2016, tahun 2020 ada 75, kemudian inkrah tahun 2016 71, tahun 2020 92, kemudian tahun 2016 eksekusi 81, 2020 108. Tapi perlu ingat, 2016 keadaan normal Mas, nggak pakai masker Mas, ya kan? Tahun 2020 kita pakai masker semua. Kenapa? Pandemi COVID-19. Seluruh instansi kebijakan dari negara ini ada yang bekerja 50%, 50%. Demikian juga KPK. Bahkan sampai termasuk hari ini ada yang 25% di kantor, 75% di rumah. Dengan kondisi yang demikian, Mas, datanya tidak jauh. Ya, pandemik ada faktor, ya harus diakui lah. Orang yang bekerja cuma 25% di kantor ya, kemudian di rumah 75%, ya hampir seluruhnya, tidak hanya KPK saya kira, seluruh lembaga negara
baik itu negara maupun swasta ya. Kita harus memahami tentu produktivitas menjadi menurun gitu. Tetapi kalau kita bandingkan data tahun 2020 dengan 2016 tidak jauh berbeda, dengan kondisi yang berbeda loh Mas. 2016 normal, 2020 pandemi. Begitu. Penilaiannya dari teman-teman media, masyarakat, begitu. Kami hanya ingin kerja yang terbaik bagi pemberantasan korupsi. Itu. Tentang hukuman mati secara normatif diatur di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan keadaan tertentu ya, misalnya bencana alam, residivis misalnya dan lain-lain. Ada ketentuan di sana yang khusus. Secara normatif ada, bisa dilakukan itu ya dalam keadaan tertentu. Mengenai apakah setuju atau setuju, saya kira bukan ranah KPK untuk menjawab itu gitu ya. Karena putusan itu kan nanti ada di pengadilan. Ya kan? Kita berbicara begini aja Mas, bahwa di dalam proses penanganan perkara ya, khususnya tindak pidana korupsi, KPK setidaknya melakukan 3 metode. Yang pertama adalah pendidikan ya, melalui upaya pendidikan masyarakat gitu, sehingga kemudian di KPK untuk tahun 2020 ini ya sampai ke depan 4 tahun saya kira itu ada satu kedeputian yang baru agar lebih fokus, kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat ya. Untuk apa? Untuk mencegah atau untuk merubah budaya pola pikir gitu ya anti korupsi pada masyarakat sehingga mengurangi keinginan untuk korupsi gitu. Ini kan problem korupsi ini kan KPK berdiri sampai hari ini masih ada. Pertanyaannya KPK juga sudah melakukan penindakan sekian banyak OTT. Pencegahan juga sudah dilakukan. Bagaimana penguatan pendidikan anti korupsi ini yang akan diikhtiarkan, akan dicoba dipadukan antara pendidikan anti korupsi tadi, kemudian pencegahan dengan membangun sistem agar kesempatan untuk korupsi itu tidak ada. Kemudian yang ketiga melalui efek jera dengan penindakan. Nah, efek jera tadi itu antara lain ancaman hukuman mati di pasal 2 ayat 2. Mengenai adanya hukuman mati karena normatifnya diatur ya kita melaksanakan undang-undang untuk menuntut sampai hukuman mati dan majelis hakim juga bisa menuntut hukuman mati ya memang bisa dilakukan. Kita tidak bisa berbicara bahwa siapa pantas tidak berpantas gitu loh Mas. Penegakan hukum itu basisnya alat bukti. Ya gitu kan begitu ya. Bagaimana penerapan hukum pasal-pasalnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam proses penyidikan. Dalam kasus Kemensos misalnya, yang kemarin sempat menjadi diskusi yang cukup hangat saya kira ya. Apakah kemudian bisa dihukum mati terhadap yang bersangkutan dengan pasal yang sekarang diterapkan oleh KPK? Saya kira tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang di awal ini kita terapkan pasal suap, pasal 12 huruf A atau B begitu ya, yang ancaman hukumannya adalah seumur hidup maksimal begitu. Seluruh OTT yang dilakukan oleh KPK dari sejak OTT itu ada atau tangkap tangan itu dilakukan sampai yang terakhir dilakukan oleh KPK tahun kemarin ya Desember itu melakukan tangkap tangan, seluruhnya diterapkan pasal-pasal suap gitu Mas. Karena lahir dari penyelidikan secara tertutup itu diterapkan pasal-pasal suap gitu ya. Kalau penyelidikan secara terbuka itu dilakukan dengan langsung meminta keterangan dari berbagai pihak, maka kemudian nanti endingnya adalah penerapan pasal 2, pasal 3 yang berhubungan dengan dugaan kerugian keuangan negara gitu ya. Nah, kasus Kemensos begitu ya. KPK saat ini akan fokus lebih dahulu ke pasal-pasal pembuktian, pasal-pasal penyuapan itu ya. Kenapa? Karena tadi lahirnya dari tangkap tangan kan gitu ya. Tadi lahirnya dari tangkap tangan melalui penyelidikan tertutup. Penyelidikan tertutup pasalnya adalah pasal penyuapan. Apakah nanti akan diterapkan pasal 2, pasal 3? Sangat dibuka kemungkinan. Jika kemudian fakta-fakta ketika proses penyidikan yang sekarang berjalan ini ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup untuk nanti bisa ditingkatkan atau bisa dilakukan penyelidikan kembali atau penambahan penyelidikan begitu terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3 atau dilakukan dengan penyelidikan secara terbuka begitu.
KPK itu dari sekian tahun ada, Mas, itu mempunyai sistem yang bagus, sistem kerja yang bagus, SOP yang ketat, etika yang, kode etik yang kuat, begitu. Saya pikir ini menjadi kelebihan KPK. Ditambah dengan sumber daya manusia KPK, 1.586 orang pegawai KPK, dengan seleksi begitu ketat, dengan orang-orang yang penuh dengan integritas, saya kira ini menjadi kelebihan KPK. Begitu. Itu yang terpenting. Jadi saya kira kalau intervensi kepada KPK itu sangat susah. Saya hampir 10 tahun, Mas, di KPK sebagai penuntut umum, sebagai penyelidik, juga sebagai penyidik karena SK saya ada 3 itu. Sejauh ini tidak ada kemudian tekanan ataupun apa untuk ketika menangani perkara misalnya seperti itu. Karena sudah ada sistemnya, Mas. Sistem bekerjanya itu sudah jelas, SOP-nya kuat, kemudian kode etiknya juga ketat. Tapi kita semua manusia yang bekerja di KPK ini bukan malaikat, begitu ya. Punya salah, ada salah, ya pasti ada. Oleh karena itu tentu peran serta masyarakat ini penting di sini. Di samping melaporkan kasus korupsi melalui Kolse 98, kritik, saran, masukan sangat penting bagi KPK. KPK tidak alergi terhadap kritik. Silahkan justru mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi seluruh penanganan perkara kalau bidang penindakan, dan tentu kerja-kerja KPK yang menjadi tugas pokok fungsi KPK. Yang kedua, memandang KPK jangan hanya melihat kacamata penindakan, apalagi kemudian banyaknya tangkap tangan misalnya. Kalau tidak ada tangkap tangan dianggap gagal. Jangan, saya kira. Itu masih banyak tugas pokok fungsi KPK yang lain. Begitu. Ini yang menjadi peran serta masyarakat menjadi penting. Gitu, untuk menurunkan angka korupsi di negeri yang kita cintai ini. Begitu, Mas.